Dengan kemampuan seadanya dibarengi tekad yang kuat, ia pun melakukan perlawanan dan berhasil menerobos pasukan untuk membawa kabur Ning Rongrong. Tentunya tak semudah itu. Ia yang hanya bertipe support sangat kewalahan berhadapan melawan tetua klan Kibou yang sedang berjaga di sana. Namun ternyata di sini ia hanya bersandiwara dan berpura-pura jahat untuk menguji kesungguhan hati dari Oishike. Dan benar saja, Oishike sangat serius untuk mengorbankan dirinya dan menyuruh Ning Rongrong untuk pergi terlebih dahulu. Singkat cerita, berkat kecerdikannya, ia mampu meloloskan diri bersama Ning Rongrong menggunakan kiwi terbang dari salah satu kemampuan roh pelindungnya. Sementara itu, pihak Tangsan yang sudah cukup mengumpulkan uang segera berlari untuk mendaftarkan diri mengikuti turnamen Akademi Roh. Pak Kepala Akademi pun berinisiatif untuk mengganti nama Akademi Lanba menjadi Akademi Sri Lanka. Setelah selesai mengurus administrasi, mereka semua pun pergi ke akademi dan di sanalah ia bertemu dengan Oishike yang juga baru kembali. Dengan bangganya ia menceritakan bahwa ia baru saja bertarung hebat dan berhasil menang melawan Master Roh demi menyelamatkan Ning Rongrong. Singkat cerita, berkat tanaman dewa dari Tangsan, seluruh siswa Akademi Sri Lanka kini siap untuk mengupgrade kekuatannya. Mereka pun bersama-sama pergi ke sebuah hutan yang tak jauh dari kerajaan Tiando untuk berburu siluman roh guna mempersiapkan diri untuk mengikuti turnamen. Di sana Master Xiao membagi mereka menjadi dua tim. Dirinya, Erlong, Xiao dan Tangsan pergi ke sebelah barat, sementara sisanya akan ikut Pak Kepala Akademi. Dari sini diperlihatkan kemampuan roh pelindung dari Liu Erlong yang bernama Naga Api Ungu tengah bertarung melawan siluman roh berwujud ulat. Ia menjelaskan kemampuan apinya ini sedikit berbeda dari milik Mang Haojun, karena menurutnya lebih kuat dan lebih tak terkontrol sehingga setiap kali selesai pertarungan, maka seluruh pakaiannya juga akan ikut terbakar. Diceritakan pernah ada kejadian kocak dulu saat masih satu tim dengan Master Xiao di segitiga besi emas. Kala itu selesai pertarungan, Liu Erlong langsung jatuh pingsan sebelum sempat mengganti pakaiannya. Master Xiao mengaku tidak ada pilihan lain karena waktu itu mereka cuma berdua. Sementara Pak Kepala Akademi sudah lebih dulu pergi mengejar musuh. Sehingga Master Xiao lah yang mau tidak mau harus menggantikan pakaiannya. Melanjutkan pencarian siluman yang cocok untuk Tangsan, mereka bertemu dengan siluman laba-laba yang dinilai usianya cocok untuk Tangsan. Diketahui karena sebelumnya Tangsan telah menyerap cincin roh siluman laba-laba juga. Hal ini membuat siluman laba-laba lain seakan menyimpan dendam kepada Tangsan, sehingga makhluk tersebut langsung mengincarnya. Akan tetapi pengejaran itu membawa mereka ke tempat siluman laba-laba penggali yang jauh lebih besar dengan usia puluhan ribu tahun. Dengan sangkar jaring laba-labanya, si laba-laba besar itu mengurung Erlong dan Master Xiao yang membuat mereka tak bisa membantu Tangsan. Sementara itu ternyata laba-laba yang kecil kembali dan berusaha membunuh Tangsan. Di sini kita ditunjukkan untuk pertama kalinya Tangsan dapat memanfaatkan kaki laba-laba yang keluar dari punggungnya untuk melakukan manuver serta serangan untuk membunuh laba-laba tersebut. Namun di saat ia lengah, ia nyaris dihabisi oleh laba-laba besar yang juga mengejarnya. Beruntung guru Erlong yang sudah terbebas datang dan berhasil melumpuhkan si laba-laba besar. Di sini Master Xiao menyarankan agar Tangsan menyerap cincin dari laba-laba yang lebih kecil. Namun setelah membunuhnya, Tangsan malah lebih tertarik dengan laba-laba yang lebih besar yang sudah dilumpuhkan oleh Liu Erlong. Tangsan lalu teringat kalau sebelumnya ibunya memberikan mata air yang bisa membantu dalam penyerapan cincin siluman di luar batas kemampuannya. Akhirnya dengan modal itu, ia pun memberanikan diri untuk tetap menyerap cincin roh siluman lebih dari 10.000 tahun tersebut. Setelah menyerap cincin roh berwarna hitam itu, diperlihatkan ia masuk ke dalam alam bawah sadarnya dengan dikelilingi mata air dewa warisan dari ibunya yang telah ia katakan sebelumnya. Di sisi lain, teman-temannya yang lain telah berhasil mendapatkan masing-masing cincin roh keempat. Namun Mang Haojun dan Dai Mumbai masih belum sadarkan diri karena terlalu memaksakan diri untuk menyerap siluman yang mendekati batas mereka. Sehingga proses adaptasi tubuh mereka menjadi lebih berat dan memakan waktu yang cukup lama. Singkat cerita, turnamen pertarungan antar Akademi Roh pun digelar. Terlihat di salah satu sudut arena, pihak Sri Lanka hanya menghadirkan 3 peserta, yaitu Su Ying, Oishike, dan Ning Rongrong, karena yang lain masih belum sadarkan diri dari proses penyerapan cincin roh siluman. Padahal berdasarkan jadwal yang telah dibuat, putaran pertama adalah pertandingan mereka melawan tim kedua dari Akademi Tiando. Sampai akhirnya karena wasit telah mengumumkan babak pertama akan segera dimulai, tim Sri Lanka tetap maju meskipun dengan anggota yang seadanya.
Sementara itu di kursi bangsawan, orang yang dari kemarin ingin menjegal Sri Lanka kembali menggunakan cara kotor dengan berusaha menyogok wasit pertandingan. Namun ia mengurungkan niatnya karena ternyata wasit itu adalah orang dari Balai Roh Pelindung yang menjunjung tinggi sportivitas. Kali ini Oishiki lah yang maju sebagai perwakilan pertama dari tim Sri Lanka sembari mengulur waktu untuk teman-temannya yang masih belum bisa datang. Babak kali ini adalah pertarungan 1 lawan 1, di mana perwakilan yang maju jika berhasil menang maka akan melawan perwakilan selanjutnya. Perwakilan akan dinyatakan kalah jika keluar arena, menyerah, dan tak sadarkan diri. Senjata apapun diperbolehkan dalam pertarungan, namun dilarang membunuh satu sama lain. Hasil akhir ditentukan dengan melihat tim mana yang anggotanya masih tersisa. Dengan kata lain, suatu tim yang telah kehabisan perwakilan untuk maju ke arena akan dinyatakan kalah. Setelah mendapatkan aba-aba dari wasit, pertarungan pun dimulai. Dengan sombong, perwakilan Tiandou mempersilahkan Oishiki untuk menyerangnya terlebih dahulu. Oishiki pun tak menyanyiakannya. Mengandalkan sebuah tongkat yang telah ia modifikasi, ia menyebarkan kabut dingin untuk menghalangi jarak pandang dari lawannya. Kok hilang? Setelah kabut menghilang, terlihat dirinya yang melayang di udara diselimuti es-es tipis efek dari kabut sebelumnya. Di awal, musuhnya mengira kalau Oishiki ini hanyalah sebuah bayangan karena setelah ia serang tak ada luka maupun respon. Namun ternyata ini adalah siasat dari Oishiki. Setelah lawannya cukup dekat, ia segera mendorongnya keluar arena menggunakan tongkat sulapnya. Tongkat tersebut menyalurkan arus listrik yang cukup untuk membuat serangan kejutan. Setelah mendapatkan kemenangannya, perwakilan selanjutnya dari tim kedua Akademi Tiandou pun segera maju. Namun Oishiki memutuskan untuk menyerah begitu saja karena pertandingan tadi benar-benar menguras tenaganya. Selepas pertandingan itu, ia baru mengungkapkan kalau ia telah menyadari efek orang kesetrum akan lebih menyakitkan jika targetnya dalam kondisi basah ketimbang kering. Untuk itulah kabut yang ia ciptakan selain untuk mengurangi jarak pandang lawannya, embunya juga berguna untuk membasahinya. Sejauh ini masih belum ada tanda-tanda kehadiran dari Tangsan dan yang lainnya, sehingga Ningrongrong pun maju menjadi perwakilan Sri Lanka berikutnya, melawan seorang petarung yang memiliki jenis roh hewan macan gurun. Sudah jelas jika harus adu fisik, Ningrongrong yang hanya tipe support sama sekali tak akan diuntungkan. Walaupun roh pelindungnya kini sudah mengalami mutasi menjadi 9 tingkat, sayangnya tetap tak akan berguna dalam pertarungan 1 lawan 1. Oleh karena itu, ia menggunakan berbagai macam teknik untuk tetap menjaga jarak dan menunggu kesempatan yang tepat untuk mendorong lawannya keluar arena. Dijelaskan bahwa di pertandingan sebelumnya, Oishiki telah menyebar bubuk mesiu di beberapa titik arena sehingga Ningrongrong kini bisa memanfaatkannya untuk membuat serangan kejutan. Wasit pun menilai bahwa hal ini dianggap bukan suatu pelanggaran karena apapun sisa dari pertandingan sebelumnya tak akan mempengaruhi pertandingan berikutnya, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Singkatnya, rencana Ningrongrong tak bisa ia eksekusi dengan mudah karena lawannya yang baginya masih terlalu kuat. Terdengar dari sudut arena teriakan Oishiki menyuruh agar ia menyerah saja. Sampai akhirnya karena tak ingin mengecewakan teman-temannya, Ningrongrong pun lebih memilih untuk terjun keluar arena dengan menyeret lawannya sehingga dua-duanya dinyatakan kalah. Di jajaran para penonton juga terlihat ayah dan kakek Ningrongrong yang menonton pertandingan secara diam-diam cukup puas dengan pertarungan putrinya tersebut. Selain itu, si Qiu bersama si Tian, orang yang kemarin menghipnotis Tangsan di Akademi Changhui, juga terlihat menghiasi jajaran penonton yang nampak sedang merencanakan sesuatu yang jahat. Kita kembali fokus ke pertandingan. Su Ying maju sebagai perwakilan terakhir dari Sri Lanka karena Tangsan dan yang lainnya tak kunjung muncul. Di sini ia melawan perwakilan tim kedua Akademi Tiandou, seorang wanita yang diketahui adalah tipe support. Hanya dengan sekali serangan, Su Ying dapat melumpuhkannya, membuat lawannya tak sadarkan diri sehingga dinyatakan kalah. Langsung ke perwakilan berikutnya, seorang pria besar dengan kekuatan roh pelindung pengendali tanah. Dengan menggunakan puluhan batu yang mengelilingi dirinya, ia memanfaatkannya untuk memperkuat pertahanan sekaligus melancarkan serangan. Namun terlihat gerakan Su Ying yang lebih lambat dari biasanya. Dan terungkap hal ini karena kemampuan roh pelindung dari lawan wanita sebelumnya yang telah menempelkan sebuah lapisan perisai baja ke tubuh Su Ying sehingga memberinya beban saat bergerak. Meski sudah menyadari hal itu, ia tak lantas menyerah begitu saja walaupun tak berhasil mendaratkan satu serangan pun dan justru terus menerima pukulan batu dari musuhnya. Dan ternyata serangan-serangan yang ia terima adalah bagian dari strateginya demi menghancurkan perisai baja yang dari tadi membebani tubuhnya. Meskipun rencana tersebut juga memberikannya luka yang cukup fatal, alhasil usahanya tak sia-sia karena dengan ini ia bisa memenangkan pertarungan.